Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada di minggu yang ketiga bulan Februari tahun 2021 ini. Kita percaya semua oleh kemurahan Tuhan dan kita dipertemukan kembali dalam ibadah online Komisi Wanita Unike GKA Immanuel Malang. Mari kita mulai ibadah ini dengan saat teduh dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji Tuhan untuk kemurahan Tuhan sehingga kami ada sampai saat ini. Sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan kembali Tuhan pertemukan kami melalui ibadah online GKA Immanuel Malang ini, secara khusus dalam ibadah Komisi Wanita Unike. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati. Dan kami mulai serta menyerahkan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tema ibadah saat ini adalah keluargaku yang diberkati. Pendeta Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menulis bahwa ada 5 tujuan Allah menciptakan kita manusia. Salah satu tujuannya adalah kita dibentuk menjadi keluarga Tuhan. Ketika kita menaruh iman kita dalam Kristus atau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka Tuhan menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Serta orang-orang percaya lain menjadi keluarga rohani kita. Betapa senang kita dirancang Tuhan untuk menjadi keluarga Tuhan. Kita ungkapkan sukacita ini dengan menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan dimedley dengan Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pemazmur mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bagian firman Tuhan ini sering kita dengar, bahkan kita merasakan betapa indahnya dan baiknya saat kita hidup bersama dengan rukun. Seperti sebuah lagu yang syairnya berbunyi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon
mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah indah dan baiknya bila kita hidup bersama dengan rukun. Kerukunan bukanlah pemberian, tetapi sesuatu yang harus diusahakan dan harus diperjuangkan. Dan untuk mengusahakan kerukunan tersebut, kita memerlukan kekuatan dari Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah sikap hati kita dan menegakkan saat kita terjatuh. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tikio. Mempersiapkan hati kita, kita mohon Tuhan penuhkan bejana hati kita dengan pujian, penuhkan bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sukai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan Komisi Wanita GKA Immanuel Malang. Sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema keluargaku yang diberkati. Dan firman Tuhan akan kita baca bersama-sama dari Mazmur nomor 115 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu sekalian. Beginilah firman Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih sore hari ini kami boleh bertemu kembali dan kami hendak merenungkan hidup kami di dalam terang firman Tuhan.
Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga kami. Ya Tuhan, Engkaulah kiranya akan berkati kami melalui firman-Mu pada sore hari ini. Tolonglah hamba-Mu supaya dalam segala kekurangan kelemahan boleh Engkau pakai untuk membawa hati-Mu, membawa maksud-Mu kepada ibu-ibu sekalian, saudara-saudara yang perhatikan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, kalau kita pulang kenduri, kalau kita habis hajatan begitu, kita pulang membawa berkat, katanya begitu ya. Nah berkat itu apa saudara dalam konotasi ini? Berkat itu ya biasanya kue, jajanan atau makanan yang kita bawa pulang itu ya. Berkat itu artinya pemberian ya atau oleh-oleh ya, antaran yang dibawa pulang. Nah, saudara-saudara kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkat itu apa? Saya kemarin udah cek ya di KBBI, katanya begini, berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan hidup manusia atau doa restu dari orang yang dihormati atau pemuka agama. Nah, saudara-saudara ya, dari Tuhan atau doa restu dari pemuka agama atau orang yang dihormati. Rupanya mungkin kalau saudara ke gereja gitu kan, ya saya atau Musa Inci, kita menerima berkat Tuhan. Nah begitu ya, itu yang disebut berkat itu ya. Nah saudara-saudara, dari kedua kata ini kita mengerti bahwa berkat itu bukan sekedar kekayaan. Ya, kekayaan bisa jadi berkat enggak? Berkat. Tapi bisa jadi enggak kekayaan bukan berkat? Bisa jadi. Sebab apa? Kekayaan bisa jadi bukan berasal dari Tuhan, dari setan. Bisa juga kan? Orang ke Gunung Kawi dapat petuah, dapat jimat, lalu jadi kaya. Itu berkat Tuhan bukan? Bukan. Itu maksiat malahan ya, bukan berkat. Karena bukan dari Tuhan. Kesehatan dari Tuhan enggak? Bisa dari Tuhan berupa berkat. Tapi kesehatan enggak selalu berkat, betul bukan? Enggak selalu saudara-saudara. Kesehatan itu kadang-kadang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak orang olahraga pagi-pagi malah enggak ke gereja, begitu kan? Orang lebih senang berolahraga, ikut maraton ke sana ke sini, kalau ditanya, "Pak, udah gereja?" "Wah, saya sibuk." "Enggak, saya lagi maraton." Saudara-saudara sekalian, apakah kesehatan itu berkat Tuhan? Bukan jadinya. Kenapa? Dia sudah membawa kita menjauh dari Tuhan. Dan itu akan membuat kita menerima kutukan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang lalu mendewakan kesehatannya, meninggalkan Tuhan, bahkan tidak percaya pada Tuhan. Apa kedudukan itu berkat Tuhan? Ada. Ya, Tuhan bisa memberikan kita kedudukan karena kebaikan yang dikaruniakan Tuhan. Kedudukan bisa jadi bukan berkat Tuhan enggak? Bisa. Kalau apa? Dapat dari korupsi. Ya kan? Orang bisa korupsi lalu dapat kedudukan, ya, membeli kedudukan. Bahkan saudara-saudara, ada orang-orang itu dapat kedudukan dengan pergi ke dukun-dukun. Pakai jampi-jampi, pakai jimat-jimat supaya dia dapat kedudukan. Itu berkat Tuhan? Jelas bukan. Begitu ya? Bukan, kedudukan bukan berkat Tuhan selalu. Bisa enggak berkat Tuhan? Bisa, tapi bukan selalu. Demikian juga hal yang lain. Keberhasilan yang lain itu bisa jadi berkat Tuhan, tapi bisa jadi bukan. Nah saudara-saudara, kalau gitu apa itu berkat Tuhan sebetulnya? Saudara-saudara, Alkitab berkata, berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Yang berasal dari Tuhan. Yang pasti berkat Tuhan itu kita nikmati sebelah saudara-saudara. Apa? Kalau kita bangun pagi, kita merasakan udara yang sejuk, matahari yang bersinar. Itu jelas berkat Tuhan. Tidak ada setan bisa memberikan itu. Matahari yang bersinar, udara yang kita hirup. Kalau kita melihat anak kita bangun menyapa kita, "Mama, Papa," oh itu berkat Tuhan. Kalau kita melihat suami kita melihat orang tua kita, anak-anak kita, pagi-pagi masih bersama-sama kita. Kita boleh bersyukur, itu jelas berkat Tuhan. Saudara-saudara, itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan berikan kita rezeki setiap hari, waktu kita melakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan makanan kita, Tuhan berikan minuman kita, Tuhan berikan sukacita di dalam hati kita. Itu adalah berkat Tuhan.
Nah, tetapi bukan cuma itu adalah jasmani, saudara, tapi juga ada berkat yang namanya berkat rohani. Ya, saudara-saudara, berkat rohani itu adalah apa yang Tuhan berikan dengan maksud untuk membuat kita tuh semakin mengenal Dia. Nah, teman saudara-saudara, dalam konteks ini berkat Tuhan itu bisa jadi kalau kita terima kebaikan Tuhan, kita mendapat kesembuhan, ada yang kena COVID-19, lalu sembuh, wah dia bersyukur pada Tuhan, dia makin dekat Tuhan. Tapi ada kalanya saudara-saudara, berkat itu muncul sebagai cobaan-cobaan. Nah ini dia, kadang-kadang kita merasa enggak itu berkat Tuhan. Penyakit itu jadi berkat Tuhan enggak? Bisa saudara ya, bisa. Ya, penyakit itu bisa jadi berkat Tuhan. Mama saya dulu bukan orang percaya. Tetapi ketika ada sakit, dia dibawa ke rumah sakit, hampir dipotong kakinya karena sakit diabetes itu ya. Lalu dia mendengarkan Injil, lalu dia percaya kepada Tuhan. Kemudian dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya memang Tuhan menyembuhkan dia. Tetapi yang lebih penting dari kesembuhan itu adalah dia menerima berkat Tuhan. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu ya. Ada orang yang kaya raya. Ketika dia kaya, dia mengandalkan kekayaannya. Dia mengandalkan kedudukannya. Lalu dia mengandalkan teman-temannya. Kuasa-kuasa, pejabat-pejabat teman-temannya. Lalu satu kali dia jatuh. Masuk penjara. Di dalam penjara itu dia putus asa, mengalami masalah. Bergumul, mau bunuh diri. Lalu dia mendengar Injil Tuhan. Lalu dia bertobat. Saya punya sahabat seperti itu ya. Dan dia berkata, puji Tuhan. Penjara itu membuat saya bertemu dengan Tuhan. Jadi bagi dia, penjara itu, kesukaran itu adalah berkat Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Diberikan oleh Tuhan kepada dia supaya dia bertobat. Itu rohani. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Tetapi yang jelas saudara-saudara, berkat Tuhan itu secara rohani adalah semua yang terjadi dalam hidup kita. Yang membuat kita itu semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, dan berkat yang paling besar adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah Injil. Injil itu artinya apa saudara? Kabar baik. Bahwa kepada kita orang yang berdosa ini. Bahwa kepada kita orang yang mestinya binasa ini. Bahwa kepada kita orang yang gagal, yang mengalami keputusasaan itu. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia datang. Dia menanggung hukuman dosa kita. Dia menggantikan hukuman mati kita. Dan dia memberikan harapan yang baru. Memberikan keselamatan kepada kita. Itulah berkat yang terbesar. Saudara-saudara sekalian, karena itu betapa pentingnya kita itu menerima berkat itu. Bagaimana kita bisa menerimanya saudara-saudara? Firman Tuhan yang kita baca tadi dengan jelas mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Katanya, hai orang Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolonganmu dan perisaimu. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah perisaimu dan pertolonganmu. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita menerima berkat Tuhan? Dengan percaya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam semua yang kita sedang hadapi hari ini, percayakah saudara kepada Tuhan? Pak Tikyo, bagaimana saya percaya? Wong saya ini mengalami sekarang masalah, kesukaran, kerjaan lagi sulit, ekonomi lagi merosot. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan? Percaya kepada Tuhan. Dialah perisai dan pertolongan kita. Bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Saudara-saudara jangan pikir Tuhan itu akan, kalau kita diberkati Tuhan kita akan akan mengalami sesuatu yang enak senantiasa. Enggak. Saudara mesti menyadari bahkan di dalam kesukaran-kesukaran kita saat ini pun sesungguhnya berkat Tuhan itu besar. Kenapa? Saya kasih tahu ya. Karena COVID ini saudara-saudara, kita jadi lebih rajin berdoa bukan? Itu berkat Tuhan.
Saudara-saudara, kita suatu hari akan mati, entah kena COVID apa enggak kena COVID, gitu ya. Tapi kalau karena enggak kena COVID, kita tuh berdoa lagi melupakan, kita mati lagi melupakan Tuhan, itu kutukan. Tapi kalau kena COVID, kita mati lagi berdoa mendekat pada Tuhan, itu berkat. Karena setelah itu kita masuk surga. Saudara-saudara sekalian, semua yang terjadi, bahkan yang paling buruk itu, kalau kita menerimanya dengan percaya pada Tuhan, sungguh saudara itu akan menjadi berkat Tuhan. Dan Paulus itu memberikan alasan yang sangat kuat kenapa kita percaya. Terdapat di dalam Roma 8 ayat 32. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Roma 8 ayat 32. Begini firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita umat Tuhan, Yesus Kristus itu adalah hal yang paling berharga. Dia adalah Allah sendiri. Tetapi demi engkau, demi saya, dia datang ke dunia, mati menanggung dosamu dan dosaku. Allah Bapa, kata Paulus, menyerahkan anaknya. Seakan-akan kamu lebih penting, lebih dicintai daripada anaknya itu. Masakan dia tidak memberkati engkau, saudara-saudara. Sebab itu percayalah. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara hari ini. Tetapi kalau pergumulan itu membuat saudara makin mendekat pada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, saudara-saudara, engkau sedang diberkati Tuhan. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-14 itu, Tuhan akan memberkati engkau, memberi pertambahan kepadamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Wah, ini menarik saudara-saudara. Firman Tuhan berjanji, berkat itu bukan hanya untuk saudara, tetapi juga untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Ya. Dan kemudian dikatakan ayat yang ke-15, engkau akan diberkati Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu, supaya kamu nanti menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini yang paling indah menurut saya ya. Waktu saudara diberkati, apa yang paling sukacita saudara-saudara? Waktu saudara-saudara dengan berkat yang kau terima itu, lalu engkau menjadi berkat buat anak-anakmu, berkat buat tetangga-tetanggamu, berkat buat gerejamu. Saudara-saudara, kita akan bersuka cita, saudara akan bersuka cita waktu engkau melihat hidupku ini Tuhan menjadi terangmu, memuliakan namamu. Ada seorang ibu yang mengikut Tuhan dengan setia. Dia dulu adalah seorang yang belum tidak percaya Tuhan, tapi ketika dia percaya Tuhan, dia bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia mengalami masalah dalam keluarga, suaminya meninggalkan dia. Tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Teman-temannya mendukung, dia berdoa. Kalau dia cerita kepada saya waktu itu, dia bilang, saya itu malam-malam, tengah malam saya berdoa, Pak Tik, mohon Tuhan menjaga suami saya yang saya tidak tahu di mana. Beberapa tahun kemudian suaminya kembali. Dia menerimanya dan mereka hidup rukun dengan anak-anaknya. Dan saudara-saudara sekalian, sampai suaminya akhirnya meninggal ya. Yang menarik saudara-saudara, apa yang ditekun, apa yang dialami ibu itu yang pada waktu itu menjadi kesukaran bagi dia. Kalau anak-anaknya cerita pada saya itu bilang begini ya, kami semua itu belajar dari mama. Mama itu waktu keadaan keluarga susah, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia berdoa, dia bersungguh-sungguh. Saudara-saudara, masalah itu jadi berkat tuh. Ya, anak-anaknya. Bahkan saudara-saudara ya, tetangga-tetangganya dapat berkat. Ada kesaksian
Bahkan bukan orang Kristen yang cerita. Dia bilang pada orang-orang di sekitar situ waktu dia mimpin sebuah pemilihan. Itu loh, belajar dari ibu A itu. Bagaimana ketika dia dalam kesukaran, dia tetap setia. Dia tetap mencintai suaminya, menjaga anak-anaknya. Itu patut kita teladani. Saudara-saudara sekalian, peristiwa yang dialami ibu itu menyenangkan enggak? Pada waktu itu ya enggak, begitu kan? Tetapi ketika dia percaya pada Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan, maka keadaan yang sepertinya buruk pada waktu itu sudah menjadi berkat bagi dia, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi tetangga-tetangga dan orang-orang sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana yang teman-teman alami hari ini ya. Mari kita percaya pada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati anak-anak kita, suami kita, istri kita. Yang penting bagaimana? Mari kita selalu percaya pada Tuhan dan menerima apa yang terjadi itu dengan yakin. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita dengan membawa anaknya mati untuk kita, pastilah Dia akan menuntun kita menemukan jalan keluar, menikmati kebaikan Tuhan, merasakan berkat Tuhan, dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus kiranya memberkati ibu-ibu sekalian, Tuhan Yesus kiranya memberkati keluarga ibu-ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati semua yang ibu-ibu lakukan, Tuhan Yesus memberkati hidup ibu-ibu, supaya nanti boleh menjadi cerita untuk anak-anak, cerita untuk cucu-cucu, cerita yang menjadi berkat bagi generasi-generasi yang akan datang. Tuhan yang memberkati keluarga ibu-ibu sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami, sungguhnya Engkau baik. Seringkali Tuhan di dalam apa yang kami alami, kami lupa akan hal itu. Dan kami bersungut-sungut dan kami berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan baik kepada kami. Kamilah yang berlaku tidak baik ketika kami tidak mengerti kebenaran itu. Sekarang tolonglah kami untuk percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami melewati hari-hari kami, baik yang tidak baik, dengan percaya berkat Tuhan selalu menyertai kami, menyertai keluarga kami, menuntun kami semua menjadi saluran berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan yang semakin meneguhkan dan menguatkan iman kita. Terima kasih pada Bapak Pendeta Tikyo. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Ibu-ibu terkasih, ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Yang pertama, bahwa ibadah Komisi Wanita GKA Immanuel Malang masih kita selenggarakan secara online untuk berikutnya tepat pada tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dengan tema Gerejaku adalah Bangunan Allah dari Mazmur 139 ayat 7-12, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Licu Mulyatan. Liturgos adalah Ibu Julianti. Kemudian yang kedua, bahwa pada tanggal 7 bulan Maret, ibadah umum akan dilaksanakan secara online dan onsite. Untuk ibadah onsite, Bapak Ibu bisa mengikuti tepat pukul 7 di gereja. Ibadah umum ini juga minggu pertama di bulan Maret akan diselenggarakan perjamuan kudus. Bagi
Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah online dapat mengambil roti dan anggur di gereja dengan menghubungi Evangelis Licu Mulyatan. Demikian pengumuman ini. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah ini dan sebagai ungkapan syukur kita nyanyikan Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.